Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi.net. Di video kali ini saya akan sharing informasi ya, bagaimana dampak pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penulis freelance seperti saya dan teman-teman saya ya. Di video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana sebagai penulis freelance kita tetap bisa survive ya. Bagaimana tetap bisa menulis, bagaimana tetap bisa menerima order, menghasilkan rupiah, dan lain sebagainya. Di video ini saya juga akan menjelaskan bagaimana istilah ya, yang saya buat sendiri mungkin ya. Itu adalah survive writing. Nah, survive writing ini bagaimana seorang penulis itu bisa tetap survive di tengah kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, baik. Mungkin bisa kita mulai ya pembahasannya. Jadi memang COVID yang terjadi belakangan ini ya, mungkin 2 atau 3 bulan ini tentunya berdampak pada semua bidang ya, termasuk di bidang penulisan. Bagi penulis yang biasa mengirimkan naskah ke penerbit, atau juga freelance seperti kami, atau juga semua ya, semua kreatif ya, baik itu desain, juga bisnis dan lain sebagainya. Memang COVID ini yang berjalan sudah 2 atau 3 bulan ini setidaknya itu berdampak pada semua bidang. Jadi bidang ekonomi itu sudah susah ya, karena memang banyak orang yang memang sudah semua ya dilarang untuk bekerja di luar, jadi hanya boleh bekerja di rumah. Sedangkan kebanyakan penghasilan, nah, masyarakat kita itu masih bekerja di luar ya, baik itu sebagai karyawan, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai seniman dan lain sebagainya. Jadi memang bagi kami sendiri seorang penulis freelance ya, dampak COVID ini berdampak pada klien itu berpikir 2 kali untuk memakai jasa penulisan. Mungkin kalau sebelum datangnya COVID ya, itu rutin menulis buku misalkan, atau untuk copywriting. Tapi setelah COVID ini memang tetap ada, tapi itu skalanya kecil, dan jika pun ada itu biasanya jarang seperti itu. Lalu bagaimana cara penulis freelance itu mengatasi dampak COVID ini? Nah, ini perlu kita bahas ya. Jadi sebenarnya dengan skill kita menulis itu, kita tidak hanya harus berpaku pada satu sumber penghasilan ya, sebagaimana yang saya bahas ya pada video-video awal, bahwa sumber penghasilan penulis itu kan ada 2. Yang pertama itu dari royalti penulisan, yang kedua dari fee penulisan freelance. Nah, sedangkan saya pribadi, saya sejak awal saya memilih untuk menjadi penulis freelance. Karena apa? Karena saya pribadi juga melihat banyak penulis saat ini itu yang sebelumnya mengandalkan royalti dari penerbit, saat ini mereka sudah menjadi penulis freelance. Entah itu karena apa? Ya mungkin pastinya salah satunya adalah penghasilan dari penulis freelance itu lebih cepat ya. Nggak harus menunggu 3 atau 6 bulan untuk royalti, tapi langsung ya. Setelah proses penulisan selesai langsung cair. Berikutnya mencari proyek penulisan selanjutnya. Jikapun mereka itu ingin mendapatkan royalti, biasanya mereka itu menerbitkan buku sendiri. Jadi bukan pada penerbit besar lalu menunggu royaltinya, tidak. Tapi mereka menulis buku sendiri dengan penghasilan itu mulai dari 50% dari hasil penjualan, bahkan lebih ya. Saya temukan itu banyak yang lebih itu. Nah, cara bagaimana kita sebagai penulis freelance itu tetap survive adalah dengan tetap menerima orderan, meskipun dalam skala yang kecil ya, skala kecil misalkan untuk penulisan artikel, penulisan buku-buku mini, atau juga alternatif lain adalah kita mencari sumber penghasilan lain, misalkan dari AdSense, nah, baik itu untuk blog atau dari YouTube seperti ini, atau juga
juga kita bisa sebagai copywriting ya, misalkan untuk penulisan iklan Facebook atau Facebook Ads, Google Ads, ada lagi untuk landing page. Itu masih banyak ya, masih terbuka lebar sebenarnya peluang bagi para penulis di masa pandemi ini. Lalu bagaimana cara yang lain? Nah, bagi penulis freelance untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, caranya adalah dengan kita itu harus mempunyai sosial media sendiri, termasuk website ya. Website ini kan termasuk sosial media. Ada juga sosial media yang berbentuk jaringan ya, misalkan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita mempunyai website sendiri, kita itu mempunyai tempat usaha sendiri ya, permisalannya seperti itu. Dibanding jika teman-teman misalkan rutin menulis di blog yang berbayar, misalkan di blog yang berbayar tapi tidak mempunyai blog sendiri. Jadi memang peluangnya untuk kita membranding diri itu lebih baik jika kita mempunyai website sendiri, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi itu ya pengaruh pandemi COVID, bagaimana itu memang sangat berpengaruh bagi semua penulis ya, termasuk penulis freelance seperti kami. Tapi tetap kita harus bisa survive dari setiap ujian ya, setiap ujian. Sebagaimana penulis freelance ini kan memang sudah terlatih ya. Jadi setiap bulan tidak ada penulis freelance itu istilahnya digaji ya, digaji misalkan bulanan, menerima sekian untuk menulis buku atau mengedit buku. Beda dengan yang in-house. Ada penulis in-house, jadi per bulan, misalkan per 3 bulan harus menyelesaikan 1 naskah, atau per 2 bulan, atau misalkan mendadak per 1 bulan. Nah gitu, itu ada gajinya dan ada juga lemburannya. Tapi bagi penulis freelance yang sebenarnya itu tidak ada sebenarnya istilah penghasilan bulanan yang tetap, tidak ada. Jadi mereka memang harus terlatih untuk bisa selain membuat konten sendiri, juga bagaimana harus terlatih juga bagaimana memasarkannya. Nah seperti itu. Mungkin sekian pembahasan dari saya tentang pengaruh pandemi COVID-19 bagi penulis freelance. Bagi teman-teman yang tertarik dengan konten seperti ini, kita bisa sharing-sharing ya. Jadi silahkan komen. Nah, dan juga boleh dengan pertanyaan, nanti kita buatkan kontennya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan update dari kami, cukup dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.